Kita masuk di bulan yang genap. Ini sudah separuh tahun, guys. Wah, apa kabar resolusi? Apa kabar revolusi lagi? Resolusi apa kabar? Masih semangat untuk nabung, masih semangat untuk olahraga, masih semangat untuk diet dan segala macam. Yang sudah mulai padam semangatnya, semangat guys, semangat. Oke, hari ini kita masuk di kalau bulan genap, ingat ya, kalau bulan genap kita ada FGD, Focus Gospel Discussion. Nanti kita akan bagi kelompok. Dan kita akan sama-sama belajar hari ini di Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Kejisians bisa buka dan siapkan dulu. Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Sudah dapat semuanya? Yang sudah dapat katakan wah, kayaknya dapat dari tadi kayaknya Mike. Oke, sekali lagi saya undang bangkit berdiri Kejisians, kita baca sama-sama ya. Kita sama-sama ya. Filipi 4 ayat 10 sampai 13 kita baca sama-sama. Are you ready guys? Yes, wena. Oke, 2, 3. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Sama-sama, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Terima kasih Kejisian, silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, menyimpannya dalam hati, dan melakukan firman Tuhan. Well, minggu lalu ada message yang luar biasa dari Andre Setiawan. Dia mengatakan seperti ini kemarin, minggu lalu ada statementnya gini. Suatu hal yang dilakukan terus-menerus akan menghasilkan kebiasaan. Dan kebiasaan akan membangun sebuah karakter. Hingga karakter memunculkan sebuah respon. Nah, sebenarnya kekurangan atau kelimpahan itu bukan keadaan yang kita alami secara fisik. Karena apa? Kekurangan atau kelimpahan itu adalah sikap hati. Respon. Pernah lihat nggak sih ada orang yang kelimpahan, secara materi kelimpahan, tidak berkekurangan, bahkan berlimpah-limpah, berkecukupan. Kalau bahasa Ibrani katanya turah-turah, ya kan? Jadi, tapi hidupnya mereka tuh banyak sekali yang kekurangan. Dan apa yang terjadi? Mereka mencoba memanipulasi setiap keadaan dengan, dalam tanda kutip, mereka itu memberikan ngode. Jadi apa gitu ya? Contoh tulisan, enak ya jadi kamu, bla bla bla. Yeah. Jadi mengkode sesuatu. Artinya gini, keadaan kelimpahan dan kekurangan kita itu adalah kondisi hati. Ya kan? Kondisi hati kita. Nah, cara hidup yang memberikan kode ini, itu yang disampaikan Paulus kan, ayat yang ke-10 sampai ke-11. Paulus ngomong gini, well, nah, aku tidak sedang memberikan kode sama kamu. Aku tidak sedang memberikan iman bisik-bisik. Wah, kasih ini kan, saya yakin dan percaya Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanku. Wah, di-push, ya kan. Pakai soundnya, Allah peduli, Allah mengerti. Wah, supaya apa? Nanti ada orang yang bantu gitu loh. Nah, Paulus tidak bilang gitu. Paulus bilang ini, nah, aku belajar untuk mencukupkan semuanya. Dengan aku tahu apa artinya kekurangan, aku tahu apa artinya kelimpahan. Dia menempatkan diri bahwa Tuhan itu mencukupkan segala kebutuhannya. Nah, kalian sadar nggak sih, kita harus menyadarin satu hal ini. Ya, tanpa kita sadarin, kalau kita memberikan sebuah kode, kita memanipulasi orang-orang yang di sekitar kita, tanpa kita sadari, kita sedang menggantungkan kehidupan kita pada belas kasihan orang tersebut. Iya, sekali lagi. Tanpa kita sadari, kita sedang menggantungkan kehidupan kita pada belas kasihan orang lain. Dan tanpa kita sadari, kita sedang mengharapkan pertolongan dari orang lain. Kita gagal untuk mempercayakan diri kita pada Tuhan yang adalah juru selamat kita. Kita sering ngomong kan bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Gini guys, ini yang kita akan sama-sama pelajarin dan kita akan diskusikan nantinya ya. Tuhan
menyelamatkan kita dari kebinasaan dan Tuhan juga akan menyelamatkan kita dari setiap ikatan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Jason sering dengar di tempat ini sering diajarkan, sering didengungkan, sering diberitakan bahwa Yesus itu bukan jadi juru selamat untuk memberikan kita kehidupan yang kekal, tidak membebaskan kita dari kebinasaan, tetapi dia terus menyertai kita dalam menghadapi setiap kehidupan ini. Nah, Tuhan sudah lakukan nih, Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita. Nah sekarang gini, dua pertanyaannya ya. Bisa ditampilkan Yos, dua pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kehidupan kita yang sekarang ini? Dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan kita, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kehidupan kita? Bagaimana caranya? Nah, ketika kita sudah tahu bagaimana caranya, pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya kita memahami dan menghidupi cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah tahu, cara Tuhan bekerja adalah Contoh, cara Tuhan bekerja adalah memenuhi setiap kebutuhanku. Dan bagaimana cara aku memahaminya? Ya aku harus mengucap syukur dengan apapun yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanku. Nah ya, contoh lagi. Tuhan selalu memberikan aku kekuatan. Cara Tuhan menyelamatkan kehidupanku, Tuhan selalu memberikan aku hikmat. Tuhan kasih aku kekuatan, Tuhan kasih aku kesehatan. Sehingga aku bisa menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah aku bukan hidup untuk diriku sendiri, tapi aku harus juga membantu orang lain. Tangkap nggak? Coba pertanyaan yang nomor 2. So, kita akan sama-sama diskusikan di komsel masing-masing. Kayak biasa, komselku nanti di sebelah sini nanti akan dipimpin sama istriku di sebelah sini. Terus komsel Batako di depan ini ya, di depan apa? Mixer, mixer. Di depan mixer. Terus nanti komselnya Andre bisa di tengah sini dan biasanya Andre apa sih namanya komsel lu? Dre, klub. Ya, klub bisa di sana, di depan kamera sana. Terus dan di tempat ini komselnya Doni, apa namanya? Ormawa nanti bisa dipimpin Kakak Arsel. Ada Kakak Arsel. Oke, Kakak Arsel. Buat ini ya. Silakan Stefani, waktu Anda 1 menit dari sekarang. Oke. Yuk. Silakan. Ya sebelumnya aku nggak tahu sih, ini tiba-tiba ditunjuk untuk maju. Jadi tadi di Ormawa itu mendiskusikan terkait 2 pertanyaan yang udah diajukan sama Kohis. Nah yang pertama ini kan terkait bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kehidupan kita sekarang ini. Nah ini ada beberapa poin yang dari Ormawa diskusikan. Aduh aku jujur gak tahu. Benar, ya, kita semua kehidupan juga ya. Pokoknya yang di pertanyaan pertama itu intinya tuh gimana sih kita itu kembali ke apa ya? Sesimpel itu pengorbanannya Tuhan itu di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Sesimpel kita itu memahami sebesar apa kasih Tuhan ke kita itu dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Nah itu juga menjawab pertanyaan kedua, gimana sih cara kita tuh merespon untuk apa ya bisa melihat sebesar apa kasih Tuhan ke kita itu dengan kita sendiri tuh juga apa ya mengizinkan Tuhan itu memberikan hikmat ke kita supaya kita tuh bisa mengenal kasih-Nya dan kasih-Nya itu apa ya kita terima gitu. Dan ya itu sih kayak sesimpel kita itu memahami sebesar apa kasih Tuhan dan Tuhan itu memberikan hikmatnya untuk kita itu bisa mengenal kasih-Nya itu. Oke. Thank you. Terima kasih. Thank you Ste dan thank you Ormawa. Jadi kalau tak simpulin adalah kasih Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib itu is more than enough. Iya. Yeah. Dan di sana bagaimana cara memahaminya, Tuhan memberikan hikmat. Jadi bukan kita melihat Yesus tergantung di salib menebus kita dari dosa, tetapi Tuhan memberikan hikmat bagaimana kita menghidupi cara hidup yang berdasarkan pada pengorbanan Kristus. Thank you Ormawa, thank you Ste. Yes, dari Batako mana Batako? Siapa? Jeffrey. Yes, Jeffrey yang bukan Rahmat, ayo.
Jeffrey bukan Rahmat, yuk. Silakan. Ya kalau dari Agak turun kayaknya, Jeff. Terlalu tinggi. Oke. Oke, yuk. Ya jadi kalau dari diskusi kita di Bataku adalah Tuhan itu adalah Maha Tahu. Tuhan itu lebih tahu segalanya daripada diri kita sendiri. Jadi Tuhan itu akan memberikan apa yang kita butuhkan tanpa kita pikirkan hal itu. Meskipun menurut kita hal itu mungkin nggak penting ya. Akan tapi dalam rencana Tuhan yang lebih besar dari rencananya kita, itu adalah suatu proses yang penting. Dan setiap kita berjalan, meskipun susah atau senang, Tuhan selalu menyertai kita. Dan memang terkadang kita tidak tahu ya, kita nggak sadar sama penyertaannya Tuhan. Tapi ya itu, Tuhan selalu ada bersama kita dan sering menolong kita melalui berbagai cara. Dan menurut kita juga, kita tidak boleh terlalu merasa sombong akan diri kita. Merasa kita lebih tahu daripada Tuhan. Padahal sebenarnya ya, apa yang menurut kita mungkin jalan ini lebih mudah ya, lebih gampang. Kayak langsung sampai hasil gitu. Akan tapi menurut Tuhan mungkin enggak. Tuhan mungkin mempunyai jalan yang lain. Yang dari depan kelihatan susah jalannya. Akan tapi itu semua adalah bagian dari proses bagi diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Lebih sesuai dengan makna hidup kita. Jadi kita harus lebih menyadari apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita, serta kita harus mensyukuri setiap hal. Besar, kecil, meskipun susah, senang, ya kita harus mensyukuri setiap proses yang kita lakukan. Oke, thank you. Thank you Jeff. Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa dan seringkali kita tidak memahaminya. Dan percayalah rancangan Tuhan itu sempurna dan terbaik bagi kita. Thank you so much. Buat Bataku, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Bataku. Dan terakhir, last but not least, cafe dan apa sih? Itu klub, oke. Oke, yuk silakan. Oke, kalau ini berdasarkan apa ya, jawabannya itu personal semua ya. Kalau tadi kan kayak kesimpulan. Kalau ini mungkin aku bacain jawaban personal dari beberapa orang. Yang pertama, bagaimana Tuhan menyelamatkan kehidupan kita sekarang ini, yaitu menghindarkan kita dari apa yang kelihatannya baik di mata manusia, tetapi Tuhan tahu itu hal yang membawa kepada kehancuran. Yang kedua, apa yang Tuhan kasih kepada kita, di sekitar kita, keluarga, teman, komunitas yang Tuhan taruh itu yang bekerja untuk menyelamatkan kita. Terus ada yang juga yang waktu pandemi, di mana nggak ngerti masa depannya bagaimana, Tuhan kasih proyek yang nggak pernah diduga, dipikirkan oleh manusia, dan karena hal itu usahanya terselamatkan. Ada yang juga dalam hidup yang lagi fine-fine aja, tiba-tiba terpuruk, sampai akhirnya bisa menyadari kalau supaya kita benar-benar berserah kepada Tuhan, dan sadar kalau kita tidak sendiri, tetapi ada penyertaan Tuhan. Ada juga di mana saat manusia keras kepala dan akhirnya Tuhan mengizinkan untuk jatuh dan sadar, dan dari kejatuhan itu rencana Tuhan bisa nyata. Dan ada yang terakhir adalah di saat membangun hubungan yang membuat hubungan hidup kita jauh dari Tuhan, Tuhan membuat hubungan itu berakhir yang kelihatannya jelek gitu. Tetapi di satu sisi Tuhan juga memberikan kekuatan untuk bisa mengakhiri hubungan itu. Dan akhirnya bisa kembali ke gereja, yaitu KGC. Lewat dipertemukan di teman-teman di Fit Hub. Gitu ceritanya. Mantap. Terus bagaimana cara kita memahami dan menghidupi cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Well, sebenarnya kita tidak pernah bisa memahami bagaimana Tuhan bekerja secara seutuhnya. Tetapi kita bisa tahu kalau Tuhan itu sedang menghancurkan berhala-berhala. Nah, ada juga yang ya lewat pengalaman-pengalaman itu juga yang penting adalah belajar dari firman Tuhan dan aplikasi Injil tersebut. Dan memang setelah pengalaman itu selesai, itu kita baru paham apa yang sebenarnya Tuhan ingin ajarkan. Tetapi ada hal-hal yang sampai sekarang tidak bisa dimengerti pada saat Tuhan menolong dengan berbagai cara ataupun saat Tuhan tidak menolong. Tetapi Kristus yang memberikan kekuatan seperti di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Thank you. Thank you. Wow. Intinya gini guys, thank you mas buat
kalian semuanya dari kafe, klub, dari Ormawa dan Batako, apa yang kalian sharingkan, boleh aku simpulkan ya. Kesimpulannya seperti ini. Pada dasarnya Tuhan itu memiliki rancangan yang sempurna, tidak bercacat dan yang terbaik dalam kehidupan kita. Pada dasarnya seperti itu. Nah, tetapi kenapa kehidupan kita ini sering berliku, naik dan turun, kadang-kadang terjal, begitu naik terjal, dan turun menukik begitu dalam. Kenapa kok seperti itu? Ada beberapa hal dalam kehidupan kita berada di dalam persimpangan hati kita. Hati di mana Tuhan menawarkan sesuatu yang sempurna, tetapi kita lebih memilih apa yang ditawarkan oleh dunia. Yang di dunia jelas, segala sesuatu yang di dunia tidak ada yang sempurna. Kecuali lagunya Andra and their Backbone, sempurna. Cuma itu aja. Tapi toh demikian, gak ada yang sempurna anyway. Gak ada yang sempurna. Nah oleh sebab itu, bagaimana sih cara kita memahami Tuhan bekerja? Tuhan tidak pernah, kita sering dengar ya, kita sering dengar seperti ini. He never give up on us. Kita sering dengar itu? Dan beberapa waktu lalu saya sangat diberkati oleh pelayanan dari Seva waktu di tempat ini. Seva mimpin pujian dan aku sampai gak bisa nyanyi waktu itu. Bukan karena lagunya panjang, tapi memang waktu aku baca liriknya aku sangat terberkati sekali. He leaves the 99 to find you. Dia kejar kamu. Gak ada tembok yang terlalu tinggi, gak ada segala sesuatu yang terlalu besar bagi dia untuk tidak mengejar kita. He never give up on us. Pernah ya? Pernah mendengarkan hal seperti itu? Tapi satu hal, bagaimana sih kita kok bisa-bisanya kita masih terjerat sesuatu yang ditawarkan oleh dunia. Padahal begitu masif Injil diberitakan di tempat ini. Setiap minggu. Bukan hanya waktu ibadah, waktu khotbah. Waktu komsel lagi. Ada beberapa di tempat ini yang pemuritan juga. Di pemuritan juga apa? Bahasanya Injil lagi. Ya kan? Tapi kenapa sih kita tidak bisa menghidupinya? Well, sermonku tak bagi dua. Yang pertama, kita harus masuk di fase yang namanya fase pause, diam, berhenti sejenak. Minggu lalu waktu komsel, Menteri Pangan dan Gizi kita, siapa itu? Daniel Kuncoro, Menteri Pangan dan Gizi kita. Kalian bisa tetap bisa main Marco Polo setelah ibadah itu karena ada asupan gizi dari dia, ya kan? Kalian bisa tetap berkeliaran di tempat ini, kayak gereja ini sudah jadi tempat bermain yang asik. Itu jadi playground di tempat ini karena apa? Ada asupan gizi dari Daniel Kuncoro. Jadi gini, dia menceritakan gini. Kok aku ini waktu di komsel dia menyampaikan bahwa kita ini sudah sering banget mendengar tentang Injil. Kita sering banget, sangat mudah bagi kita untuk menginjili kehidupan kita. Setuju ya? Setuju ya? Sangat mudah kita menginjili kehidupan kita. Karena bukan kita sendiri yang melakukannya. Home pastor di tempat ini itu melakukannya. Preacher-preacher yang lain di tempat ini itu melakukannya. Menginjili setiap kehidupan kita, menginjili hati kita. Belum lagi perenungan kita sendiri. Kita lihat di reels di Instagram, kita lihat di YouTube, kita lihat di TikTok. Segala macam itu bisa menginjili kehidupan kita. Tetapi fase yang terberat itu adalah ketika kita menghidupi Injil. Waktu kita menginjili hidup itu fase mudah. Karena kita fase menerima kan. Tetapi fase itu berubah menjadi fase yang berat ketika kita masuk di dalam fase menghidupi Injil. Gimana ini prakteknya nih? Prakteknya gimana? Nah, kesimpulannya gini, menghidupi Injil adalah hal yang mudah, tetapi menginjili hidup adalah hal yang mudah, namun menghidupi Injil adalah hal yang sangat berat. Karena saat kita mulai mengambil langkah untuk menghidupi Injil, disinilah peperangan sesungguhnya terjadi. Peperangan antara apa? Peperangan antara kekurangan dalam hati kita, yang terus-menerus meminta segala hal yang bukan Allah untuk memenuhinya, dan bagaimana Kristus yang adalah satu-satunya pribadi yang bisa memenuhkan hasrat kita. Peperangan itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Coba renungin ya sekarang.
Yang tadi ngomong bahwa bagaimana Tuhan membawa kita masuk di dalam pencobaan, masuk di dalam sebuah fase kehidupan yang tidak begitu mengenakkan. Bukankah kita menghadapi fase seperti ini? Kita mengambil langkah, kita tahu kebenarannya. Benar gak sih? Kita tahu kebenarannya. Kita nggak boleh melakukan hal yang di luar integritas. Kita nggak boleh menipu. Kita nggak boleh benci sama orang. Kita tahu kebenarannya, tetapi kita kalah di sana. Kita kalah di sana. Coba perhatikan ayat yang ke-12. Perhatikan ya. Ayat 12 ngomong seperti ini. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Perhatikan gini. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Paulus ingin menjelaskan gini. Paulus ingin menjelaskan seperti ini. Bahwa dalam kekurangan maupun di dalam kelimpahan, Paulus tahu rahasianya di dalam menghadapi ini semua. Dia tahu rahasianya. Kalau kamu menghadapi kekurangan dan kelimpahan, aku tahu rahasianya. Kurang lebih Paulus ingin melakukan seperti itu. Kalian pernah ngalamin gini sih? Biasanya yang cowok-cowok nih, biasanya yang cowok-cowok. Tapi enggak menutup kemungkinan ini terjadi juga sama cewek, yang cewek. Kalian pernah nggak sih mengalami satu hal, kalian sedang mengerjakan sesuatu dan kalian stuck di sana. Gak ngerti cara nih. Nah ini relate bagi aku buat bapak-bapak di tempat ini. Kalau Dion itu dapat mainan dan beli mainan baru yang bisa berubah dari mobil menuju robot, robot jadi mobil. Itu PR buat bapaknya. Apalagi itu untuk anak 12 plus atau 18 plus. Astaga, itu susah banget kadang-kadang. Kadang-kadang itu kepalanya gak bisa mencungul gini, kadang-kadang kepalanya itu gak bisa masuk, kadang-kadang pintunya itu gak bisa nutup dengan baik. Bener gak Dion? Bener ya? Oke, tos. Maaf. Nah, jadi kadang-kadang kalau Dion sudah stuck gitu, aku yang disuruh iniin. Kadang-kadang gini, Daddy, gimana caranya jadi mobil? Gimana caranya jadi robot? Mobil jadi robot, robot jadi mobil. Gimana caranya? Utak, gak iso. Emosi, lah dibanting kan rusak, ya kan? Emosi kan, udah taruh dulu dan coba diem dulu. Coba ambil kopi dulu. Nih boleh nih, kopi kenangan, boleh kali masuk nih. Ambil kopi dulu kan, minum kopi, tenang, direnungin. Dan ketika kembali kepada pekerjaan itu, akhirnya kita gua tahu nih titiknya. Pernah ngalamin gitu gak? Pernah ya? Sama halnya di dalam kita menghidupi Injil. Kita kan sudah menginjili hidup kita. Sudah banyak kebenaran yang kita terima. Nih, fase di mana sebelum kita menghidupi Injil, kita paparkan hati kita dan kita paparkan kebenaran Injil dan kita gabungkan di sana dan kita renungkan di sana. Seringkali kita gagal masuk di dalam fase ini. Kita hanya berada di fase di mana kita tahu tentang Injil. Bahkan kita paham tentang Injil. Pengetahuan Injil kita sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Di luar kepala bahkan. Kalian bisa ngomong ayat, kalian bisa ngutip beberapa statement, beberapa quote dari John Piper, dari Tim Keller, dari Jerry Bridges, dari siapapun. Kalian bisa kutip di sini. Tetapi kita gagal untuk menerapkan ketika kita menghidupi Injil. Karena apa? Kita lupa fase pause di sini. Fase di mana kita jujur dengan hati kita. Fase ketika kita segala kemarukan kita. Segala iri hati kita, segala ketidakpuasan hati kita terhadap kehidupan ini dan segala macam, kita gagal untuk naruhnya dan memperhadapkan dengan Injil. Kita gagal di sana. Seringkali itu yang menyebabkan akhirnya kita terus merasa kurang. Kita terus merasa kurang. Gini, fase ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak masuk dalam fase ini, kita akan benar-benar kehilangan keindahan dan kekuatan Injil yang sesungguhnya. Pada dasarnya,
Ini dia. Seringkali Injil tidak berkuasa dalam kehidupan kita. Bukan karena Injil kehilangan kuasanya. Tetapi karena kita gagal untuk menikmatinya. Kita gagal untuk jujur sama hati kita. Kita gagal untuk di mana kita diam dan kita berhenti sejenak untuk benar-benar membiarkan Injil itu mengkalibrasi hati kita. Berhenti sejenak tidak menandakan kita menyerah. Justru saat kita berhenti sejenak, ini adalah saat di mana kita berserah kepada Allah. Ini bukan artinya kita menyerah, guys. Ketika kita berhenti sejenak, kita tidak ngelakuin apa-apa, tetapi kita merenungkan. Tapi jangan tidak melakukan apa-apa dan kita benar-benar tidak ngelakuin apa-apa. Ya sudahlah, kisera-sera apa yang terjadi, terjadilah. Let will be, tidak gitu juga. Tetapi ketika kita jujur dengan hati kita, dan biarkan Tuhan bekerja. Perhatikan ini. Kemarin, minggu lalu ya, Andre menyampaikan hal yang sangat luar biasa menurut saya. Dia sampaikan ini, Tuhan itu bukan hanya jadi tempat pelarian kita, tetapi Dia adalah tempat perhentian kita. Tuhan tidak pernah menciptakan kita hidup di dalam pelarian, guys. Never. Tuhan selalu menyediakan tempat perhentian. Name it dalam Alkitab. Musa hidup dalam pelarian di Median. Dia justru Tuhan panggil dia untuk membebaskan bangsa Israel. Supaya apa? Musa dan bangsa Israel mendapatkan tempat perhentian yang Tuhan sudah janjikan, yaitu di tanah Kanaan. Tuhan selalu menyediakan tempat perhentian buat kita. Kalau sekarang ya, mungkin ada beberapa hal dalam kehidupan kita. Kita ngerasa kurang dalam hati ini. Kekurangan itu yang mungkin di sini tidak ada yang ngerasa kekurangan secara finance mungkin. Ya, mungkin tidak ada. Tetapi hati kita kurang banget. Kita rasanya kurang perhatian, kurang dihormatin sama orang, kurang dikasihi, ya kan? Kurang banyak sekali, kurang diperhatikan, kurang mendapat sorotan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan gini. Tapi gini, yang Tuhan inginkan supaya kita hidup di dalam perhentian bersama Dia. Kita menikmati peristirahatan bersama Dia. Gini, jangan sampai kita hidup itu justru bergantung kepada kekurangan atau kelimpahan kita. Paulus tadi mengatakan gini, aku tahu apa artinya kekurangan dan aku tahu apa artinya kelimpahan. Tapi dari semuanya, aku belajar untuk mencukupkan diri di sana. Bagaimana dia belajar mencukupkan diri? Karena dia tahu bahwa Kristus itu lebih dari cukup di dalam kehidupannya dia. Hey guys, apapun ya, ini ngomong soal sikap hati. Let me tell you, orang yang dalam kelimpahan pun, kalau hatinya terpaut pada kelimpahannya, hidupnya akan hidup penuh dengan kekhawatiran kok. Coba gini, ini kapan hari waktu proses pemuritan aku sama Andre, sama Ruben, dan sama Doni. Andre membukakan sebuah sudut pandang yang sangat baik. Dia bilang gini, bahkan di dalam kelimpahan ya kita bisa khawatir loh. Khawatir apa? Takut kelimpahan yang kita punya sekarang, itu takut nantinya habis. Kalau habis gimana dong? Akhirnya kita tidak bisa mempergunakan kelimpahan yang Tuhan sudah berikan. Kita tidak bisa menikmatinya, takut kekurangan kita. See that? Itu sebenarnya tentang respon hati. Bahkan ya ketika kita kekurangan, hati kita kurang dengan berbagai macam hal, kita menuntut orang lain untuk memberikan sesuatu pada kita. Padahal orang lain tidak akan pernah memuaskan kita. Kalau kondisi kita seperti itu, jangan pernah hidup untuk ngasih kode kepada orang lain. Enggak, Tuhan tahu kok kondisimu. Kalau kamu merasa kekurangan, bahwa kamu ngerasa bahwa kamu tidak pernah dikasihi. Listen to me, betapa Dia mengasihi kamu. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kalian mungkin dari Kristen, dari lahir, sering dengar ayat ini. But let me tell you,
memberikan anaknya yang tunggal itu bukan sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang biasa loh. Coba bayangin, mungkin ya ada satu hal, ada orang yang begitu menyebalkan, yang begitu menyakitkan sama aku, dan dia buat salah sama aku, dan dia layak dihukum. Bayangin, aku bilang sama hakimnya bilang gini, gak usah dihukum orang ini, gak usah dihukum orang ini ya, gantiin Dion aja yang dihukum. Cengli enggak? Enggak cengli. Itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kamu bilang enggak ada orang yang mengasihi kamu? Yesus mengasihi kamu. Kamu bilang mengatakan mungkin ya, mungkin kita mengatakan bahwa tidak ada orang yang memperhatikan kita. But listen to me. Betapa dia memperhatikan kamu. Mazmur 139 ayat 14 sampai 16. Dia tahu kejadianmu itu dahsyat. Bahkan ketika kita berada di rahim ibu kita, dia sudah tahu. Dia yang membentuk buah pinggang kita. Dia yang menenun kehidupan kita. Kalau kita merasa bahwa tidak ada orang yang menganggap bahwa kita ini berharga. Perhatikan ini, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Tuhan menebus kita bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. So guys, hari ini masuk di dalam fase pause. Itu sangat baik buat kita. Supaya kita bisa tahu, Tuhan pada dasarnya menyediakan rencana yang luar biasa dalam kehidupanmu. Tuhan menyediakan sebuah tempat perhentian. Stop hidup di dalam pelarian guys. Tuhan tidak pernah menciptakan dan Tuhan tidak pernah menginginkan kita hidup di dalam pelarian demi pelarian. Mungkin ada yang berpikir gini, oh dulu kok, kalau aku lagi ada masalah, aku trek-trekan. Trek-trekan masih zaman gak sih trek-trekan sekarang? Gak ada kayaknya. Zaman sekarang aku cari obat-obatan, clubbing, minum-minum dan segala macam. Tapi sekarang enggak kok. Terus apa sekarang? Ya biasalah shopping. Sama aja kan? Kamu hanya menggantikan apa yang buruk bagi dunia buruk. Tapi kamu bukan menggantikannya dengan Allah. Tetapi kamu menggantikannya dengan yang lain. Kamu sedang hidup di dalam peralihan. Bukan dalam perhentian. Tuhan adalah tempat perhentian kita. So, coba ambil waktu pause dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ketika Injil benar-benar tertanam dalam hati kita, kita juga bisa menghidupi Injil tersebut. Yang kedua, poin yang kedua, setelah kita masuk dalam fase pause, kita masuk dalam fase apa? Play. Pause and play. Playnya gimana? Ini dia. Salah satu struggle selama aku kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun aku nge-gym. Salah satu gerakan yang paling membuat aku struggle itu adalah apa? Deadlift. Kalian tahu gerakan deadlift? Gerakan deadlift itu sebenarnya simple, jadi cuma gini aja. Tapi ini setengah mati ya ampun, ini percayalah aku pernah blackout. Jadi waktu ngangkat gitu ya terus tiba-tiba gelap gitu. Wih itu hampir tumbang gitu. Makanya namanya deadlift anyway. Aku diajarin deadlift ini sekian lama, diajarin sama Adriano, diajarin sama Bang Chan. Wah gak bisa. Sampai akhirnya pernah dulu sedikit kecetit di bagian belakangku sini. Yang paling berbahaya itu adalah di lower back sini. Nah kalau sampai salah ngangkatnya dan terlalu berat, nah itu bisa cedera di sini. Dan itu bahaya. Nggak, amin, aman. Salah cerita ini. Nah, rubah. Cut, enggak. Itu yang paling susah. Sampai akhirnya pernah sekali ya, satu fase aku tidak pernah melakukan deadlift. Aku gak pernah. Diajak sama Chandra, kok deadlift? Gak mau. Tapi gini, aku mencoba, enggak, aman. Chandra selalu menjaga aku. Adriano selalu menjaga aku, bro. Please help me, bro. Help me, bro. Please. Ya apa ini? Aku minum dulu. Jadi gini, sampai satu fase aku enggak mau deadlift lagi. Enggak mau. Dan aku mencoba untuk cari referensi di Reels, di TikTok dan segala macam di YouTube. Aku coba tanya, aku coba perhatikan orang-orang yang deadlift. Aku perhatikan orang-orang kalau PT-PT-nya tuh ngajarin deadlift, aku perhatikan semuanya.
Dan akhirnya aku tahu, caranya adalah kayak tadi tuh, fase pause. Gimana? Waktu aku mau tidur, aku bayangin, oh deadlift tuh gitu. Oh, itu tekennya di sini, di telapak. Terus akhirnya, nah diangkat, oh kekuatannya itu di telapak. Akhirnya aku ngerti, waktu naik motor, tak inget lagi, tak pikirin lagi. Oh gitu, lagi makan. Kadang-kadang mau ngambil mangkok itu kalau di bawah, jadi kayak deadlift. Kayak gerakan deadlift gitu. Ya kan, ambil galon itu, angkat galon, kayak deadlift gitu. Aku ngerti. Tetapi gini, fase pause selamanya akan hanya jadi pengetahuan kalau kita nggak play. Selamanya aku tahu caranya deadlift, tapi aku tidak akan pernah menikmati fungsi dari deadlift kalau aku tidak pernah melakukan deadlift. Sudah, kita masuk dalam fase pause, kita tahu tentang Injil, kita mulai tahu kalibrasi hati kita, dan ketika kita mulai mau melangkah, mulai mau mengampuni, mulai mau melepaskan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak benar, yang tidak kudus, tidak suci dan segala macam. Kita gagal untuk melakukan itu. Karena gini kan selalu kita merasakan gini. Paling gampang ya, aduh tahu kok tapi susah. Benar kan? Kebenaran yang paling umum adalah gini, susah bukan berarti tidak bisa kan. Deadlift susah tapi bukan berarti nggak bisa kan. Ya puji Tuhan, ngomong gak ada istriku, 120 sekarang aku sudah. Aku sudah 120 dan 2 reps. Anyway, ngomong gak ada. Dikit lagi mau coba 150, aku coba 150. Please don't tell my wife. Well, lucu. Tapi gini, kebenaran yang absolut adalah gini. Di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku tegaskan di sini ya. Ini bukan ayat untuk memotivasi kita untuk menggapai apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Kita pakai ayat ini. Aku pengen iPhone, aku pengen rumah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. No. Artinya gini, kamu dalam kekurangan, kamu dalam kelimpahan. Kita bisa menanggung itu semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Ada Injil yang Tuhan sudah bagikan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah tahu kebenaran, waktu kita akan melangkah, waktu kita akan melakukannya, ada kekuatan Tuhan di sana. Hari ini mungkin ada beberapa dari kalian, mungkin ada beberapa dari kita sudah masuk dalam fase pause. Oh sudah aku tahu kok. Sekarang fase untuk eksekusinya, fase playnya. Aku gagal, aku selalu gagal. Apapun itu, mungkin ada beberapa ikatan dalam kehidupanmu. Mungkin ada sudah bertahun-tahun kamu berusaha keras untuk melepaskannya. Tapi gagal dan gagal lagi. Mungkin ini sudah kesekian kalinya, sudah ke seratusan kalinya kamu mencoba lepas. Tapi sehari ini aku mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Hari ini kita melangkah bukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena ada jaminan Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kekuatan Tuhan itu ada dalam segala musim kehidupan kita. Dan kita butuh kekuatan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Seringkali kita gagal meminta kekuatan Tuhan waktu hidup kita baik-baik saja. Waktu hidup kita baik-baik saja kita gagal untuk meminta kekuatan Tuhan. Gini ya, 2 minggu lalu juga istriku sudah sampai ini. Kita merasa bahwa pengalaman dan pengetahuan kita sudah hebat. Sehingga kita mendebat setiap kebenaran Tuhan yang besar dan dahsyat. Kita mendebat Tuhan. Pengalamanku sudah ngomong gini. Pengetahuanku sudah ngomong gini. Kita sudah, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita kan. Tetapi kita sering kali masih mendebat bahwa pengalaman kita jauh lebih hebat dari apa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Jangan pernah lewatkan kekuatan Tuhan dalam setiap momen kehidupan kita guys. Kekuatannya nyata dan rancangannya sempurna dalam kehidupan kita. Jika ditelaah lebih dalam. Mengapa kita lebih sering melupakan Tuhan justru dalam masa kelimpahan? Jika kita telaah lebih dalam. Tanpa kita sadari. Ada sebuah indikasi dalam hati kita bahwa kita lebih suka menikmati kelimpahan daripada menikmati pribadi Allah yang hadir di dalam kehidupan kita.
kita lebih suka sibuk untuk menikmati apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita sibuk menikmati keluarga kita sibuk menikmati karir kita lebih sibuk menikmati hubungan kita lebih sibuk menikmati pelayanan kita daripada kita menikmati pribadi Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Saya undang pemain musik, baju. Pun dalam kekurangan, kita pun bisa melupakan dan kecewa pada Tuhan. Why? Karena ada indikasi bahwa kita lebih tertarik untuk segera keluar dari kondisi kekurangan kita. Instead of we enjoy His faithfulness in our life. Kita lebih, waktu kita ngalamin kekurangan, waktu kita mengalami problem dalam kehidupan kita, waktu kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita lebih suka bergumul. Gimana sih caranya supaya pergumulan itu cepat selesai? Supaya permasalahan ini cepat selesai. Kita lebih suka seperti itu kan. Kalau kita mau jujur sama hati kita ya. Kalau jujur sama hati kita. Ketika saya merenungkan hal ini, saya pun cross check hati saya. Aku pun cross check hatiku. Kita merasa hidup kita itu jauh lebih penting dibandingkan Tuhan yang sebenarnya adalah pemilik hidup kita. Seringkali sehingga kita gagal menghidupi kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Listen to me. Kita ngerasa bahwa kehidupan kita, baik di dalam kekurangan dan kelimpahan, itu jauh lebih penting dari pribadi Tuhan yang sudah hadir, sudah nyata di dalam kehidupan kita. Listen to me guys, keberartian hidup kita tidak ditentukan seberapa besar tantangan yang pernah atau akan kita taklukkan. Dan bukan juga seberapa banyak kelimpahan yang bisa kita raih dan kumpulkan. Tetapi kehidupan kita, keberartian kehidupan kita, itu tentang bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah yang adalah pemilik kehidupan kita. Ini kebenaran yang begitu indah bagi saya. Bahkan Allah yang kita sembah bukan hanya menganugerahkan kehidupan bagi kita. Justru Dia memberikan hidupnya bagi kita. Kelimpahan tidak pernah memikat hatinya. Seumur hidupnya Yesus di dunia, Yesus banyak fans. Banyak yang menanti-nantikan dia. You know what? Secara sosial, Yesus berkelimpahan. Diikuti oleh banyak orang. Bahkan ada di satu masa, Yesus ingin diangkat menjadi raja. Tetapi Yesus tidak pernah terjebak di dalam ikatan kelimpahan tersebut. Dia justru memilih untuk mati terhina di atas kayu salib dibanding dia jadi raja. Karena apa? Bagi dia, kelimpahan terbesar adalah ketika dia hidup bagi rancangan Allah Bapa. Dia mati untuk kamu dan saya. Seumur hidupnya, dalam kekurangan pun, Yesus tidak pernah menyerah. Dan dia tetap berserah kepada kehendak Bapa. Supaya melalui dia, kita bisa mendapatkan kekuatan Allah yang sempurna. Tadi dia banyak sekali pengikutnya, tetapi ketika dia diserahkan kepada pengadilan agama, pengikutnya berkurang drastis. Dia kekurangan pengikut, bahkan tidak ada satupun yang beserta dengan dia. Bukan hanya itu, semua muridnya mengkhianati dia. Bukan cuma Petrus, bukan cuma Yudas, semua muridnya tidak ada yang berada di sisinya. Bahkan satu bangsa mengkhianati dia. Yesus diserahkan kepada Romawi. Romawi adalah penjajah. Satu bangsa mengkhianati dia. Dalam kekurangan seperti itu pun, dia tetap setia. Bahkan tidak ada satupun kekuatan yang menyokong dia. Justru kekuatan
justru ketakutan merongrong jiwanya begitu rupa. So listen to me. Baik kelimpahan dan kekurangan tidak menghentikan Yesus untuk memberikan nyawanya buat kamu dan saya. Supaya apa sih? Supaya kita bisa peroleh kekuatan yang sejati. Sehingga kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Ini dia. Kesetiaan Yesus dalam menjalani rancangan karya keselamatan bukan hanya memberikan teladan tentang keteguhan hati dan kesetiaan, tetapi Dia lakukan ini supaya kita bisa menikmati kekuatan Allah yang sejati, nyata dalam kehidupan kita. Dia hidup dalam kebenaran dan mati dalam kehinaan untuk menggantikan kita. Tujuannya adalah supaya kita memperoleh hidup yang sejati. Jaminan keselamatan ketika kita sudah mati. Dan jaminan kekuatan saat kita menjalani hidup sepanjang hari. Keselamatan waktu kita nanti sudah berakhir di dunia ini, Dia sudah jamin. Dan keselamatan di dalam dunia ini ya, waktu kita menjalani, kesetiaannya, kekuatannya nyata, Dia juga sudah jamin. Dia curahkan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. So hari ini, apapun keadaanmu, mari tundukkan kepala semuanya. Apapun keadaanmu hari ini, aku gak tahu. Baik itu engkau sedang dalam kekurangan atau dalam kelimpahan. Mungkin beberapa dari kita belum masuk dalam fase pause. Di mana kita sudah tahu banyak hal, tetapi kita gagal untuk merenungkannya. Ketika kita sudah tahu banyak hal, tapi kita gagal untuk menerapkan dalam hati kita, mendaratkan dalam hati kita. Kita bingung tentang hal itu. Kita bingung, kita berada dalam persimpangan. Dan mungkin ada fase di mana kita harus bertindak, mengambil langkah. Dan mungkin ada beberapa dari kita yang sudah gagal berkali-kali. But listen to me. He never give up on you. Siapapun engkau. Dan kalau engkau mendengarkan message ini hari ini, kekuatan Allah itu nyata padamu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan.